Halo everybody, kembali lagi di channel YouTube Rumah 41 Production, Koneksi Jiwa Muda dengan saya Jen dan my bro Jo. Oke guys, oke Jo, malam ini kita kedatangan tamu yang dia multi talenta. Dia juga salah satu agensi model yang ada di Makassar juga. Nah, dia juga seorang fotografer, model, banyak lah. Mempersingkat waktu. Silakan memperkenalkan diri, bro. Ya baiklah guys, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Erwin dan saya juga usaha pekerjaan saya itu sebagai fotografer. Fotografer dan kemarin ada kafe juga sih, tapi karena ada something corona jadi pending dulu guys untuk kafenya sampai bulan 12. Sementara saya lagi buka distro aja. Distro. Studio fotonya? Studio foto masih jalan sampai sekarang ya? Iya. Ngambil job-job juga ya bro Erwin ya? Iya, ngambil job foto wedding, pra-wedding, semua deh, untuk foto-foto ulang tahun keluarga semua. Emang kalau kayak kafe tutup tadi karena ada something wrong? Iya. Corona. Terus yang foto-foto masih ada juga? Studio foto masih ada. Sekarang tahu gini kan, sekarang corona, apa coba semuanya pasti imbasnya kena nggak? Sekarang kan karena corona banyak sekali yang pengantin, banyak sekali yang pengantin diam-diam. Pengantin. Enggak diam-diam juga sih, cuman maksudnya mereka itu banyak di akhir-akhir ini kebanyakan banyak sekali yang. Kira-kira teman saya ini bisa jadi foto model nggak? Menurut Bisa dia masuk banget. dalam kategori yang mana sih? Kalau kategorinya untuk model endorse keren banget. Baju-baju distro kayak gitu. Ya, endorse ya. Kalau saya Minggu kemarin gua pakai baju ini, bro. Jadi lu di foto juga lagi. Nah, Pakai baju. kalau saya kira-kira cocoknya jadi apa? Jadi model. Ibu rumah jadi tangga, artis juga betul boleh. lu. Ibu rumah tangga. Ih, nggak apa-apa, tapi saya jual muda cuy. Oh iya benar. Iyalah, umur boleh tua, muka dan jiwa harus muda. Iya, harus muda. Mama Iyalah. muda ya. Oke Jo, silakan. Ada yang mau ditanyakan Jo, bintang tamu kita malam ini. Jadi udah lama lu bergerak di bidang ini? Kalau untuk model sudah lama, dari masih SMP sebenarnya sudah ngikut-ngikut sama teman-teman, karena teman-teman cewek saya dulu kan suka model, jadi suka ngikut. Kalau saya sih lebih hobinya nyanyi aja. Oh iya, suara dia bagus loh. Ada cover Tapi lagunya. nggak sebagus suara dia gitu. Siapa tahu nanti bisa gabung untuk cover lagu di Rumah 41 Production. Boleh Kali lah. aja mau nyumbang Mungkin suara. dikasih Iya. Habis cuma endorse suara dia cuma itu. duit ya. Kita di kamera satu lagi. Mungkin rumah production 41 ini mungkin bisa memberikan endorse dulu untuk pertama kali kan. Iya. Ya, betul. Kan ada gua. Nah gimana sih kan modelnya aku? Saya kan yang nyanyi. Oh iya kan? Iya. Kita kan model kan. Jadi gimana sih? Gua yang ngasih endorse ke lu. Iya lah, kan di sini kan yang punya rumah production untuk Iya, rekaman kan. siap lah. Di sini kan Saya salah datang satu rekaman wadah di juga. sini jadi modelnya. Oh iya nggak apa-apa. Enggak, dia nyanyi, kita modelnya. Tapi kan bajunya dari dia juga. Iya, boleh lah. Iya, kan dia punya distro tuh. Wah, dia endorse kita endorse dia ya. Iya bener. Jadi ada tinggal baliknya bro. Betul. Tinggal ke manajer kita aja atur jadwal ya. Ya, Asik. boleh. Asik. Siapa Dia bener? kan jaga botik, yang ada di belakang layar itu. Namanya Saskia Botik. Oh, selesai botik. Iya. Oke, mirip Itu teman manajer saya. kita. Isu-isu yang gua tahu dari model itu, karena kan gue juga sebenarnya pernah diajakin. Nah, Jagain apa lu? Jadi model Jadi atau? model. Oh, lu pernah jadi model? Kalau jadi model, gue kadang mau sendiri model gue. Sakit perut model gue. Diajakin, cuman banyak temen gue, kayaknya gue lihat kok nggak seperti dulu dia. Dulu apa sih kayaknya? Dulu kita begini. Maksudnya belok lah. Kalau bahasa gue, kepribadian gitu. ya Kepribadiannya kepribadiannya. mungkin ada yang Karena kan belok, gue ada nggak yang tahu. lurus. Gue nggak tahu ini emang kalau jalur model bakal begitu apa gimana. Jadi gue kayak slow-slow aja diajakin, oke, tapi kalau misalnya agak miring-miring, gue yang tunda-tunda. Gue pernah diajakin juga. Kirain lu ikutan nimbrung maksudnya. Gue ikutan kalau mereka dapat job, dapat duit, makan gue baru ikut. Emang ya. Itu bener gak sih gitu? Kalau benar nggak benarnya mungkin dari pandangan mata kita sendiri yang Ya. lihat. Karena kalau saya untuk menjelaskan segi itunya mungkin kan kurang ini kan dari yang mendengar. Cuman sebenarnya kembali ke pribadi kita sendiri.
Karena kan kita ini kan di dunia entertainment itu banyak jenis orang yang ada di situ. Ya. Betul. Jadi dari yang keras kepala mungkin, dari yang seperti yang Yang Bosnya bilang yang lembut. agak lembut, itu kan sebenarnya ada semua di situ. Di dunia entertainment pasti kita akan mengenali orang-orang di situ, karena di dunia entertainment itu kita akan bertemu dengan makeup artis, Betul. atau yang bagian kostum. Kita kan mungkin dari bagian kostum atau yang mensupport kostumnya itu kan kita nggak tahu apakah dia juga lemah lembut orangnya, betul. atau yang di makeup juga dia seperti itu. Terkadang mereka itu kan ada bahasa-bahasa mereka tertentu seperti itu, ada bahasa-bahasa mereka. Jadi Bahasa kita kan tersendiri ya. ada bahasa-bahasa tersendiri. Terkadang kita juga kalau kita nggak bisa menjaga diri kita, terkadang kita sedikit-sedikit ngikut dengan Ngikut, ya. benar-benar. dengan apa ya perkataannya gitu. Kalau dia bicaranya agak contoh Say. gitu kan. Jadi yang tadinya cowok maco, Say. say kan nggak nyambung. Pasti Iya, juga secara ini kan contoh. Coba panggil aku tadi. Hai, Say. Hai say. Pasti gitu juga kan. Oh, jadi betul, ngikut betul. ya. Ngikut juga gitu. Menyesuaikan mungkin dia lebih Menyesuaikan, tapi menyesuaikan. karena menyesuaikannya mungkin lebih menyesuaikan terus gitu kan. Karena Oh, mungkin jadi keseringan. keterusan. Keterusan seperti Oh. itu. Apa mungkin tapi kalau- sebenarnya dari kita sendiri aja. Apa mungkin kalau jiwa model begitu atau Kalau jiwa maksudnya standar jadi model itu gimana tuh? ya sebenarnya kan kalau jadi model itu kan kita nggak boleh kayak lebay gitu kan. Kalau cowok ya harus cowok banget gitu Iya, kan. banget, full Kalau ya. cewek ya harus cewek banget gitu kan. Karena memang gimana dia mau fashion show atau dia mau menampilkan penampilannya dia, kalau dia dari gayanya kan seperti itu. Kalau Bro Erdin standarisasi untuk model, apakah dia harus cantik, apakah dia harus tinggi, putih, mulus, bihun dong? Ya bisa. Dong. Bihun dong. Ah, gitu. Gitu. Jadi- Apakah kalau dia mestinya porsi porsi emang ya? Iya, porsi Iya. porsi untuk jadi Ya, model, kan? porsi emang ya, porsi tubuh. Porsi ya? Iya benar. Iya, Ya, porsi tubuhnya dia mungil, tapi wajahnya bagus di kamera. Apakah dia bisa Bodinya menjadi mungil, seorang kepalanya model? besar gitu ya? Mungil ya besar. Kepalanya besar, Iya. ini kepalanya kecil. Doraemon dong. Doraemon. Jadi kayak gini contohnya nih, postur tubuhnya dia mungil, mungil kayak Jen gitu kan. Iya, iya. Terus mukanya nggak terlalu nggak terlalu cantik banget, tapi dia manis gitu ya. Terus dia ambil di kamera itu, oh dia bagus gitu, tapi dia kecil dan pendek gitu. Apakah bisa masuk di standarisasi menjadi model, masuk di agensi modelnya Abang Erdin ini? Kecil Ya, pendek tuh. kalau iya. menurut saya sih sebenarnya dua kategori untuk model. Buat saya sih, saya nggak tahu buat teman-teman yang di luar sana yang menjadi agensi model juga, saya nggak tahu penilaian mereka seperti apa. Kalau penilaian saya sendiri untuk jadi model itu nggak harus tinggi, nggak harus juga cantik, karena menurut saya semua itu kan relatif. Tapi kalau tadi kategorinya yang dibilang ke saya itu dia mungil, menurut saya nggak apa-apa, model saya juga yang mungil. Tapi karena dia cantik, auranya keluar, dia dipakai untuk model endorse, dan memang dia nggak pernah untuk fashion show, nggak pernah. Oh, berarti tapi dia memang dia lebih ke ngejob. Jadi kita Ngejob, memang ya. sering keluar kota atau keluar daerah hanya untuk pemotretan. Terus Jadi kalau kayak gini bukan- masih bisa jadi model? Bisa, ini kan memang style model kan Gua kayak tahu gini. model apa. Oh, Gue apa tahu ya? model-model apa ini? Model Model-model apa? baju SD kan? Oh. Kesemutan kali gue. Model-model Baju SD. Baju Kirain lu. model lempar tadi guys. Model lempar kali ini lebih parah, model lagi. lempar kan. Tapi ini stylenya udah keren banget, udah cantik, looknya juga dapat. Jadi yang paling penting itu jadi seorang model itu harus tahu terlebih dahulu arti dari model itu apa. Oh, M. Gitu. Karena contoh model itu kan jangan sampai nanti baru sekali dipoto sama fotografer, terus dia upload fotonya di Instagram, Udah dibilang aku model dong, aku model ini, model itu. Tapi enggak ini. Sebenarnya model itu harus keluar dari semuanya. Inner Auranya beauty. harus dapat, inner beauty-nya harus keluar. Contoh dari kepribadian, terus attitude, cara ngomong, cara duduk, bagaimana mendapatkan diri, bagaimana berbicara sama orang, kayak gitu. Jadi memang harus keluar semua, karena model itu adalah icon, Dia icon harus berjalan, mencontohkan ya. icon dia di mana dia berada, orang bisa terinspirasi dengan apa yang dibawakan. Betul. Dengan kostum yang dia pakai, orang itu keren banget, aku mau seperti dia. Contoh Syahrini gitu kan, dia dengan penampilannya yang luar biasa, yang keren banget, itu banyak orang-orang mengikuti gaya dia, banyak orang terinspirasi dari dia, dari pakaian yang dia bawakan, cincin yang dia gunakan, rambut yang dia pakai, gitu kan, ucapannya, itulah seorang kayak gitulah model. Kayak gitu, maksudnya orang mengikuti dia kayak gitu. Dan memang dari seperti itu juga kan pasti banyak, ada yang pro, ada yang kontra, ada juga yang bilang lebay banget kamu kayak gini. Makanya banyak orang kadang
dia keren banget kayak gitu, tapi karena kepercayaan dirinya itu nggak timbul, suka ngikutin orang yang di belakang kayak gini-gini, jadi enggak deh, nggak bisa, nggak dia nggak pede, nggak percaya diri. Ya, seperti itu. Itu tuh udah kayak si Syahrini kan seperti itu. Iya, seperti itu. Lalu. Ya tapi saya pernah kok sama Syahrini udah 1 bulan lebih. Oh, pernah bareng sama ya, Syahrini. jadi saya pernah handle Syahrini itu dalam film layar lebar. Itu filmnya Bodyguard Ugal-Ugalan. Jadi memang saya yang sebagai asisten pribadi Syahrini itu dalam film itu. Kirain jadi bodyguardnya. Kayaknya ini lebih susah jadi bodyguard. Jadi kalau jadi bodyguard kayaknya nggak bisa deh, karena saya orangnya nggak bisa marah, nggak bisa. Lembut ya. Lembut kayak lembu ya, kayak lembu. Lembu. Segini mah nggak lembu lah, kambing. Kalau berarti gue cocoknya kalau segini nih, kan gue masih mau kurus nih. Kalau segini dulu gue cocoknya model apa? Udah lempar. Kalau kayak gini sih semua boleh aja, bisa aja. Bisa ya? Nggak terlalu catwalk boleh. Tapi karena bodinya kan sesuai dengan tinggi badannya. Kan perasaan kalau yang saya tahu tuh catwalk tuh nggak boleh perutnya itu buncit. Nggak, ini kan nggak terlalu buncit. Gue nggak buncit. Ini kan lagi duduk. Kalau lagi berdiri, enggak, jadi kan maksudnya kan nggak harus kan model itu kan nggak bukan berarti dia harus nge-press badannya gitu kan, nggak juga kan ada baju yang kayak jas kan nggak harus dia nge-press, ya, benar. Tapi lengannya kadang nge-press, tapi ininya kan nggak terlalu nge-press. Dan sebenarnya pakai baju yang kayak jas kayak gitu, baju-baju kayak biasanya kan ada wedding expo, itu sebenarnya lebih bagus orang-orang yang dewasa. Mukanya yang dewasa. Orangnya juga lebih dewasa, lebih bagus karena kayak lebih ya? dapat gitu, lebih dapat. Muka tua lu. Lebih dapat feel-nya kalau dia menggunakan kostum. Oh iya, Bro Erdin, ini total modelnya ada berapa sih di agensinya? Ya kalau dulu sih, kalau dihitung-hitung totalnya sih banyak dari dulu kan, cuman kalau sekarang itu sisa kurang lebih 200 kan? Enggak sampai. Sekarang mungkin sisa 10-an doang. Tapi lu masih ngerekrut nggak? Kalau siapa tahu yang nonton mau gitu. Ya kalau yang nonton mau, kebetulan kita ini kan akan buat casting film pendek nih. Wow. Jadi judulnya itu Cinta Anak Kuliahan. Cinta anak SD, mungkin saya bisa masuk. Iya boleh. Kan tadi lu jadi model baju SD-nya. Ya boleh. Gue jadi kepala sekolahnya. Enggak juga, itu masih dalam ini. Oh, masih di Cuman mungkin kita sekarang lagi disebar di media sosial kan untuk promosi ya, promosi gitu, untuk casting, dan itu sutradara dan ceritanya itu dari saya sendiri. Kapan kira-kira mau dimulai? Mulai kayaknya tanggal 20-an deh, yang pas tanggal bulan ini. Ya, jadi kita bisa ikut dong. Umur berapa sih? Apa kita masih bisa diterima? Bisa. Oh, bisa ya. Bisa. Kira-kira saya cocok perannya apa? Jadi guru. Guru. Jadi dosen maksud saya. Dosen. Karena kemarin itu kan ceritanya itu kan cinta anak sekolah. Cuman agak diralat sedikit jadi cinta anak kuliah. Oh, jadi kalau cinta pelajar, jadi masuk semua. Bisa aja nanti dilihat aja pada waktu kita lagi. Karena kan ceritanya itu kan kurang lebih mirip-mirip aja, mau cinta anak sekolah, mau cinta anak kuliahan, mau cinta anak belajar, itu kan kurang lebih ceritanya hampir mirip-mirip. Tinggal judulnya aja yang dirubah. Atau skandal percintaan dalam pelajaran. Ya, boleh juga itu. Atau cinta lewat media sosial. Berarti cinta dalam media sosial itu berarti cinta jarak jauh dong. Iya, LDR. LDR-nya. Kayak siapa? Ada ya di sini. Ada sih. Kayak yang belakang saya. Gak mau, dia minta disebut, emang namanya kayak dia. Kan tadi dia udah bilang model, bisa, berarti gue tunggu nih ajakannya. Sama castingannya, kita ikut casting juga. Ikut casting. Terus kita ikut-ikut aja juga. Dia nanti mau ikut-ikutan. Boleh ikut-ikutan aja, nanti di film juga ikut-ikutan aja, berarti di luar. Iya, dia di luar. Kan cuma ngikut-ngikutan. Kan yang tim bisa belajar juga, gini. Tapi kayaknya dari. Tapi kan dia udah pernah main film juga. Film apa sih dulu kamu perankan? Dia itu kamu. Aku tahu filmnya. Jadi cameo lah, udah bagus filmnya. Sombong amat. Keren banget kan. Udah tusuk sekali mati nggak ada lagi gua. Filmnya Maipa kayaknya deh. Dan malah salah. Sekali tusuk udah mati, jadi dia tuh udah. Sekali tusuk mati, syutingnya 3 bulan. Syuting 3 bulan guys. Budgetnya. Alhamdulillah. Habis guys. Tapi nggak apa-apa guys, karena muncul ya di muncul pas matinya.
Tapi kemarin itu juga aku main film juga ya. Enggak, soalnya film kolosal. Kalau film kolosal kan agak ribet kan. Misalnya lu jatuhin pedang, terus ambil angle yang lain, pedang yang lu jatuhin harus di posisi yang sama, itu yang bikin lamanya gitu. Kan banyak adegan-adegan ya, gitu. Iya. Untuk jatuhin itu saja itu. Iya kayak masih itu kan lu mati dong. Udah nggak ada lagi. Udah banget. Tolong dong. Makanya lo ajakin gua dong. Ajakin dia. Boleh ntar diajakin. Kita langsung masuk orang dalam ya. Iya. Ya saling belajar aja guys. Makanya kalau mau, ya masuk model dulu. Ajakin dong buat para penonton yang ada di ya, rumah. buat sama info castingnya kapan? Info castingnya kapan tuh? Info casting kalau nggak salah tanggal 20. Tanggal 20, silakan. Jadi buat teman-teman yang di luar sana yang ingin ikut di dunia model seperti apa, bisa menghubungi di 41 Rumah 41 Production. Dan kebetulan saya juga guys akan bikin film pendek untuk YouTube, film berseri. Berseri ya. Berseri. Jadi mungkin buat teman-teman, karena kita ada castingnya tanggal 20, jadi buat teman-teman yang ingin bisa kesini dan nanti bisa juga lihat di Instagram saya Erdin Cool. Di situ nanti akan ada flyernya ya. Pasti pada penasaran. Sekarang pasti karena filmnya ini bercerita tentang anak kuliahan. Nggak cuma itu aja, di belakang kamera gitu tuh lihat posenya. Posenya dia enak banget. Ambil tiduran dia kan? Harus dimasukin. Tapi dia belum. Dia denger kita bahas model, dia udah pose aja. Di sini sebenarnya kalau untuk di film pendek sebenarnya lebih karena hobinya ke situ, jadi saya itu suka ngelihat teman-teman yang punya bakat. Sebenarnya tujuan saya itu untuk mengangkat semangat teman-teman yang punya bakat di dunia model atau di dunia acting, entertainment. Jadi jangan cuman membuat keinginan tapi nggak dijalani, atau jangan cuma dalam kandang doang. Kebanyakan kan biasa teman-teman ada yang pingin main film atau walaupun itu cuma film YouTube, tapi nggak tahu jalurnya tuh kemana, mau kemana. Berarti kadang juga mereka bilang kayak gini, aku nggak cakep deh, aku nggak cantik. Sebenarnya cakep cantik itu kan natural sebenarnya dari diri kita sendiri. Ketika kita sudah bisa mengikuti dan kita mau diarahkan, intinya kita mau diarahkan untuk yang bagus. Jangan sok tahu. Contoh kayak dia, ini kok celananya robek-robek, ganti dong yang kayak gini. Jadinya nggak mau ganti dong. Tuh, ini contoh aja. Jadi artinya mau dirubah. Yang penting dia mau ya, ada kemauan dan niat. Karena kan kalau mau dibilang aku nggak cantik ya, semua orang pasti nggak mungkin Tuhan menciptain kita nggak disuka sama orang, pasti ada yang menyukai kita. Apalagi sekarang kan udah banyak yang dibilang makeup, udah banyak yang dibilang untuk pemutih, untuk penghalus wajah. Sekarang banyak klinik wajah, jadi nggak ada susah untuk bikin kita lebih baik. Intinya ada kemauan aja. Iya betul itu, intinya ada kemauan ya. Oke Bro Erdin, tadi kita main game dong. Nama agensinya apa? Nama agensi saya itu guys, Erdin Model. Ajakin dong siapa tahu. Ngajakin siapa tahu para pemirsa yang ada di rumah pengen menjadi model, jalurnya kemana sih? Siapa tahu ada channel YouTube-nya juga. Ya buat teman-teman ada yang ingin bergabung di agensi saya, namanya agensi saya itu Erdin Model. Ada di Instagram Erdin Model, dan kalau nggak dapat ada Erdin Cool. Jadi bisa cari di situ, dan channel YouTube saya itu teman-teman ada Erdin Vlog. Jadi di situ teman-teman bisa lihat. Kepoin aja dulu. Kepoin aja dulu deh. Pasti menarik. Oke, Bro Erdin, terima kasih banyak ya sudah datang di rumah. Lu nama mikir si tai. Udah, lu mau kasih pertanyaan nggak? Udah segitu dulu. Nanti akan ada episode kedua yang bakal lebih seru lagi tentunya. Lebih bombastis. Terima kasih banyak ya Bro Erdin ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share.